Pernah kepikiran nggak soal keamanan akun online kita? Di balik layar itu ada perburuan yang nggak pernah berhenti. Di satu sisi, ada para profesional keamanan siber yang kerjaannya nyari celah dan kelemahan yang tersembunyi. Tapi di sisi lain, ada juga pihak-pihak yang pengen banget manfaatin celah itu. Nah, kali ini kita bakal lihat gimana caranya para pemburu yang baik ini nemuin celah itu duluan. Oke, ini pertanyaan pembuka yang bagus banget. Jawabannya, tiga-tiganya itu bisa jadi pintu masuk yang nggak kita duga buat para peretas. Semuanya adalah contoh kerentanan umum yang sering banget kita sepelekan. Jadi, apa sih sebenarnya kerentanan itu? Gampangnya, bayangin aja ini kayak retakan di baju zirah digital kita. Ini adalah sebuah kelemahan, bisa jadi cuma sebaris kode yang salah, settingan server yang lemah, atau bahkan prosedur internal yang nggak aman yang bisa dimanfaatin sama penyerang. Dan ini dia intinya. Seringkali, serangan yang berhasil itu bukan yang besar dan rumit, tapi yang pinter manfaatin satu kesalahan kecil, satu pintu yang lupa dikunci. Celah sekecil apapun bisa jadi kesempatan emas buat seorang penyerang. Sekarang kita coba intip contekan para peretas yuk. Apa aja sih kunci pas yang paling sering mereka pakai buat ngebobol sistem? Mari kita bedah dua di antaranya yang paling umum. Yang pertama, dan ini sering banget terjadi, adalah salah konfigurasi. Ini pada dasarnya adalah human error, kesalahan waktu sebuah sistem di-setup dari awal. Dokumen teknis kayak gini biasanya ngejelasin berbagai jenis salah konfigurasi. Bayangin deh, port digital tuh kayak pintu dan jendela ke sistem kita. Kalau kita biarin pintu yang nggak perlu itu kebuka atau pakai jalur komunikasi yang nggak aman, ya sama aja kita ngasih jalan tol buat penyerang. Ini adalah kesalahan setting yang kelihatannya sepele, tapi akibatnya bisa fatal banget. Analogi ini pas banget kan? Membiarkan adanya salah konfigurasi itu, artinya kita secara nggak sengaja nunjukin ke penyerang di mana letak kelemahan kita. Kita kasih mereka peta buat masuk. Berikutnya, ada lagi nih biang keladi yang lain, manajemen patch yang buruk. Patch itu kan pembaruan perangkat lunak yang dirilis developer buat ngeberesin masalah, termasuk lubang keamanan. Jadi gini, waktu developer nemu celah keamanan, mereka bikin tambalan atau patch buat nutupin itu. Kalau kita cuek sama pembaruan ini, ya sama aja kayak kita tahu ada lubang di tembok rumah, tapi milih buat nggak nambal. Padahal kita tahu di luar banyak maling. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di satu sisi, sistem yang nggak di-patch itu target empuk. Celahnya udah diketahui publik, dan alat buat ngehacknya seringkali udah tersedia bebas. Di sisi lain, sistem yang rajin di-update itu nutup semua lubang-lubang itu, dan drastis ngurangin risiko serangan. Makanya kan HP sama laptop kita suka bawel banget minta di-update. Tentu aja, nggak semua celah keamanan itu sama bahayanya. Jadi, gimana caranya para profesional ini nentuin mana yang harus diperbaiki duluan? Nah, mereka butuh sistem penilaian. Disinilah CVSS berperan. Ini tuh semacam standar industri yang dipakai semua orang buat ngasih nilai bahaya sebuah kerentanan. Anggap aja ini kayak bahasa universal buat risiko cyber, biar para ahli bisa nentuin mana ancaman yang paling gawat. Gini cara kerjanya, setiap celah keamanan itu dapat skor dari 0 sampai 10. Skor ini terus dikelompokin berdasarkan tingkat keparahannya, rendah, sedang, tinggi, dan yang paling bahaya, kritis. Ini cara cepat buat para profesional buat ngukur seberapa darurat sebuah masalah. Tapi skornya datang dari mana? Kalkulator kayak gini ngitung banyak faktor. Gampang nggak sih dieksploitasi? Perlu interaksi dari pengguna nggak? Seberapa besar dampaknya ke kerahasiaan data? Semua ini digabungin buat ngasilin satu skor akhir. Nah, kalau kita udah lihat skor kayak gini, 9.8, kritis. Itu tandanya lampu merah. Artinya, celah ini relatif gampang dieksploitasi dan bisa nyebabin kerusakan yang masif. Ini jenis masalah yang bikin tim keamanan kerja lembur buat segera nambalnya. Terus, dengan semua ancaman ini, gimana caranya sebuah organisasi bisa tepat aman? Jawabannya ada di sebuah proses yang proaktif dan berkelanjutan. Ini bukan perbaikan sekali jadi, tapi perburuan yang gak ada habisnya. Dan ini dia peta jalannya, siklus hidup manajemen kerentanan. Ini adalah sebuah lingkaran tanpa henti untuk mengidentifikasi, menilai, memperbaiki, dan memantau kelemahan keamanan. Bisa dibilang inilah detak jantung dari setiap program keamanan siber yang bagus. Biar gampang, kita bisa bagi jadi 3 fase utama. Pertama, kita cari tahu dulu apa aja yang perlu dilindungi, aset kita. Kedua, kita aktif nyari kelemahannya. Dan ketiga, kita perbaiki apa yang kita temuin dan terus kita awasi. Coba kita fokus ke fase penilaian.
Disinilah perburuan yang sesungguhnya terjadi. Tim keamanan pakai alat pemindai otomatis buat ngecek ribuan sistem, nyari celah-celah keamanan yang udah diketahui. Terus mereka analisis hasilnya buat ngerti resiko yang sebenarnya. Begitu celah ditemukan dan dinilai, balapan pun dimulai. Langkah remediasi ini intinya adalah nambal celah itu. Bisa dengan masang patch, ngubah konfigurasi, atau nerapin kontrol keamanan lainnya. Tujuannya, nutup pintu sebelum ada yang coba membukanya. Dan yang paling penting, siklus ini nggak pernah berhenti. Sistem baru terus ditambah, software baru diinstal, dan celah keamanan baru ditemukan setiap hari. Pemantauan dan pemindaian terus-menerus ini memastikan pertahanan kita selalu waspada dan siap ngadepin ancaman berikutnya. Jadi kesimpulannya apa? Keamanan siber itu bukan soal membangun benteng yang nggak bisa ditembus. Itu mustahil. Tapi ini soal menjadi penjaga yang waspada, yang terus-menerus patroli, nyari retakan sekecil apapun dan mambalnya sebelum jadi masalah besar. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Mengingat sifat ancaman yang terus berubah dan siklus pertahanan yang nggak pernah selesai ini, apakah keamanan 100% itu sebenarnya cuma mitos?